memanfaatkan CSO sebagai kolaborator strategis ya di kabupaten. Jadi ini yang membedakan dengan beberapa daerah yang lain. Jadi saya ingin, apa sih, kenapa harus main dengan CSO gitu? Ya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Mungkin saya cerita sedikit tentang Luwu Utara ya. Jadi Luwu Utara ketika saya pertama kali dilantik pada tanggal 10 November 2011 itu baru berusia 12 tahun. Jadi kabupaten ini adalah kabupaten pemekaran pertama pasca reformasi 1999 dan kami merupakan daerah yang paling luas di Sulawesi Selatan. Jadi secara geografi dan topografi serta demografi ini sangat menantang. Dan kami sadari bahwa spektrum pemerintahan itu kan sangat luas. Dengan kondisi daerah yang sulit, ya kemudian sangat luas, dengan masyarakat yang sangat heterogen, kami menganggap bahwa pemerintah tidak bisa sendirian untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, kemudian di Lenstra, dan seterusnya. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya ini peluang untuk melibatkan masyarakat di dalamnya. Dan bersama dengan itu cukup banyak juga NGO ya, yang membuka ruang untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Salah satu diantaranya adalah USAID kinerja waktu itu 2011-2012. Jadi tahun kedua setelah saya dilantik, tahun pertama setelah saya dilantik sebagai wakil bupati, nah kami sudah mulai menjalin kerjasama dengan CSO. Bagaimana pelibatan masyarakat di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, sampai dengan pengawasan kegiatan atau pembangunan dan memang tidak mudah ya. Pertama untuk menemukan CSO lokal yang sudah established itu ternyata sulit sekali. Saya membuka data di Kesbang misalnya, kami tidak temukan. Ada ya, tapi tak bertuan. Ya, ada daftarnya, tapi ketika dicari orangnya nggak ketemu, cari alamatnya nggak ketemu, gitu ya. Orangnya mungkin secara personal ketemu. Nah, saya lihat ini ada apa ya? Mungkin isu khusus yang ada di Kabupaten Utara. Pemerintah membuka ruang, tetapi kemudian CSO-nya dalam tanda kutip belum punya rasa percaya diri yang cukup begitu untuk mengambil bagian di dalam proses pemerintahan. Nah, kemudian kami dorong peraturan daerah. Nah, tahun 2014 setelah berproses sekian lama, kami dorong peraturan daerah yang intinya adalah bagaimana perencanaan pembangunan di Kabupaten Utara itu pendekatannya pendekatan partisipatif. Kemudian kami turunkan ada beberapa perbuk yang kami hasilkan. Di antaranya adalah membuka ruang CSO, masyarakat umum untuk mengambil bagian di dalam proses pembangunan. Nah, kemudian bukan hanya di perencanaannya, kami juga membuat perbuk untuk joint monitoring. Jadi mulai dari perencanaan sampai akhir proses dari katakanlah sebuah program itu semua melibatkan masyarakat dan lebih khusus dari CSO. Nah, political will ini kemudian ternyata disambut baik oleh teman-teman yang ada di daerah, dan sampai hari ini cukup banyak CSO termasuk CSO lokal yang mengambil bagian di dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. Nah, kami mulai waktu itu 2012 kami mulai melibatkan masyarakat itu dengan mendorong namanya warung demokrasi. Jadi ada kegiatan yang diinisiasi bersama dengan kinerja, yang saya kinerja waktu itu. Programnya namanya distribusi guru proporsional. Nah, di mana kita ketahui bahwa jumlah guru yang sudah kurang itu semakin berkurang untuk daerah-daerah tertentu, karena banyak yang dengan berbekal kata BLC ya, dari elit-elit, akhirnya kemudian yang ditempatkan di daerah terpencil ditumpuk di kota. Jadi sudah kurang, ditumpuk lagi, makin berkuranglah guru-guru yang beraktivitas di daerah-daerah terpencil. Nah, melalui warung demokrasi bekerjasama dengan radio lokal, ini kami membuka kesempatan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat CSO untuk memberikan masukan ya kepada pemerintah kira-kira apa yang harus dilakukan, sehingga catatan masyarakat terkait dengan kekurangan guru di daerah-daerah terpencil, bahkan di daerah-daerah yang tidak terpencil tapi cukup jauh dari pusat kota ini dapat dipenuhi. Nah, melalui warung demokrasi ini ternyata dapat kami
kami dapat membuat kebijakan yang relatif tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi paling tidak kita dapat memenuhi harapan orang tua dan masyarakat secara keseluruhan dalam pemenuhan hak siswa. Dan inovasi ini ternyata kemudian diapresiasi, mendapatkan apresiasi. 3 kali UNPSS selalu diundang untuk dapat berbagi di forum-forum internasional. Pembelajaran baik ini yang kemudian saya anggap sebagai modal untuk pelibatan CSO di pemerintahan, tidak hanya di satu isu tetapi di semua isu. Dan kami bersyukur karena bukan hanya di sektor ekonomi, di sosial budaya, kemudian secara isu-isu spesifik terkait dengan penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, pelibatan misalnya kelompok-kelompok rentan, ini juga ternyata sudah disambut baik di kawan-kawan. Cuma PR kami memang adalah bagaimana penguatan CSO lokal. Nah, kami melibatkan teman-teman yang sudah ada, yang dari luar termasuk luar daerah, untuk menjadi bapak angkat, yang melakukan pembinaan kepada CSO lokal dan dengan berharap bahwa ke depan mereka juga bisa menjadi manajer program. Jadi mungkin lebih kepada political will yang kemudian diikuti dengan upaya-upaya pendampingan yang sifatnya terus-menerus. Dan itu kami ikat di dalam regulasi Perda dan beberapa pergub pendukung termasuk SK Bupati yang paling akhir itu adalah kami membentuk namanya Forum Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Maluku Utara, di mana Bupati menjadi pengarah dan semua keanggotaan itu diisi oleh CSO baik yang terutama yang lokal sebenarnya. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Indah untuk berita bagus ya dari lokal. Ruang itu dibuka dan dimanfaatkan untuk bagaimana pembangunan bisa lebih adil dan maju gitu. Nah, saya ingin bergerak ke